Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan melihat satu cerita firman Tuhan di mana diceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia peduli, dia memperhatikan kebutuhan orang-orang yang dalam kesulitan. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, dan dia bertindak untuk menolong orang-orang di dalam kesusahan. Nah, cerita firman Tuhan ini kita bisa melihat di kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Nah, tentunya cerita ini begitu familiar bagi kita, yaitu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki yang dicatat oleh firman Tuhan. Dan di sini dikatakan ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Kita tahu Tuhan Yesus kemana-mana dia pergi memberitakan kerajaan Allah, pertobatan, dan juga melakukan mujizat-mujizat untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dan juga menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Dan di sini dia melanjutkan perjalanannya dengan murid-muridnya. Dia berangkat ke seberang Danau Galilea atau yang disebut Danau Tiberias. Dan dikatakan dia yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan ternyata waktu Tuhan Yesus sampai ke seberang Danau Galilea, orang banyak sudah datang menantikan dia dan mengikuti dia. Ya, mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, mengikuti dia dari belakang. Kenapa? Karena mereka begitu kagum, takjub apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, terutama dalam hal mujizat-mujizat penyembuhannya. Kalau kita baca misalnya di pasal sebelumnya, pasal 5, Tuhan Yesus ada melakukan penyembuhan atau mujizat kepada seorang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Dia sudah sakit lumpuh selama 38 tahun, tetapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan menemui dia, dan Tuhan sembuhkan dia sehingga dia bisa berjalan. Dan masih banyak mujizat yang telah mereka saksikan bagaimana Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka dengan keajaiban, dengan kuasanya. Jadi orang-orang ini mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga dikatakan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil posisi di sebuah bukit dan dia duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Dan tentunya Tuhan Yesus melihat banyak orang ini. Ya, firman Tuhan di kitab Injil yang lain mengatakan bahwa mereka yang mengikuti Tuhan Yesus ini, orang banyak ini, mereka sudah mengikuti sampai hampir malam mulai tiba. Itu berarti apa? Itu sudah petang ya. Itu berarti mereka sudah berjalan mengikuti Tuhan Yesus sudah lama, dan tentunya mereka capek dan lapar ya, mereka butuh makanan. Dan kalau kita melihat cerita di kitab Injil yang lain yang menceritakan hal yang sama, mengatakan bahwa ada murid-murid yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, oh suruhlah orang banyak ini pulang masing-masing supaya mereka pergi ke desa-desa, pergi mencari makanan mereka, membeli makanan mereka sendiri. Ya, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, kamu atau kita harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu telah mengikuti Tuhan Yesus dan mereka lapar, mereka kelelahan, mereka capek, mereka butuh makanan, kekuatan. Ya setidaknya supaya mereka bisa nantinya pulang ke rumah, ke tempat mereka dengan kekuatan. Jangan ada yang sampai jatuh pingsan karena lapar. Mereka sudah berjalan lama mengikuti Tuhan Yesus. Kalau disuruh balik ke rumah mereka, ke tempat mereka, dan mereka tidak makan, kira-kira apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Bisa ada yang akan pingsan ataupun mungkin tidak sanggup untuk balik karena mereka benar-benar lapar. Jadi Tuhan Yesus mengetahui hal itu.
Dan Tuhan kita adalah Allah yang peduli, benar-benar memperhatikan. Ya, dia tidak mengatakan, oke, siapa bilang kalian ikuti saya? Ya, kalau sekarang kalian pulang ya pulang, atau kalian lapar ya biarkan saja. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan kita harus berikan mereka makan. Dan dikatakan, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Lalu yang kelima dikatakan, ya, ketika Tuhan Yesus memandang orang-orang ini, melihat semuanya, maka apa kata Tuhan Yesus kepada salah seorang muridnya, yaitu Filipus? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi ini memberikan sebuah indikasi kepada Filipus bahwa kita ini harus memberi mereka makan. Itu poin daripada bagian ayat 5 ini. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus di sini ya seolah hanya mau bertanya di mana sumber kita bisa mendapatkan roti. Tapi poinnya di sini ya, dia memberikan indikasi kepada Filipus bahwa kita harus memberikan mereka makanan. Ada yang keenam dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Untuk mau melihat bagaimana respon daripada Filipus. Ya, pertama dia tahu bahwa mereka harus memberikan makan. Dan bagaimana respon dia, bagaimana ya iman dia. Apakah dia benar-benar bersandar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan apa? Ya sesungguhnya Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan adalah Allah yang maha tahu, dan dia juga adalah Allah yang maha kuasa. Dan tentunya Tuhan, ya dia tahu apa yang akan dilakukannya. Dan yang ketujuh dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus mengatakan, oh, orang banyak ini, kalaupun dikasih makanan, ya itu harus membutuhkan banyak dana. Dan dikatakan, Filipus, kalaupun kita punya 200 dinar, 200 dinar itu, 1 dinar, ya itu adalah upah gaji ya seorang pekerja dalam sehari. Nah, kalau kita bandingkan sekarang gaji seorang pekerja sekarang ya rata-rata mungkin 120.000 sehari, maka 200 dinar itu ya berarti sekitar 24 juta. Atau kalau kita mengatakan 150.000 satu hari, maka itu ya 200 dinar itu ya sekitar 30 juta. Jadi 24 juta sampai 30 juta, kalaupun dibeli makanan roti, kata Filipus, itu tidak akan cukup bagi mereka. Mereka tidak akan kenyang. Ya, kalaupun dibagi-bagikan sepotong, apalah gunanya? Itu pun tidak akan cukup. Nah, jadi Filipus mengatakan itu begitu banyak orang. Dari mana kita bisa ambil roti? Lalu yang kedelapan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, Andreas, dia memperkenalkan seorang anak. Dan anak ini ternyata dia memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan dia datang memberikannya kepada Tuhan Yesus. Tapi Andreas mengatakan, ya dengan 5 roti ini pun dan 2 ikan ini, apa gunanya? Hanya ini yang kita punya. Ya. Tetapi apa gunanya 5 roti dan 2 ikan itu? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus, ya dia mengetahui ya kesusahan, kesulitan orang banyak, tergerak belas kasihannya untuk menolong mereka, untuk memberi mereka makan. Ya, Tuhan peduli kepada mereka, dan Tuhan yang maha kuasa, dia sanggup melakukan ya untuk menolong mereka. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-10, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 laki-laki banyaknya, yang dicatat hanya laki-laki 5.000. Bayangkan kalau ada istrinya, ada anak-anaknya, maka diperkirakan ya jumlahnya itu sekitar ya belasan ribu orang. Begitu banyak, saudara-saudara. Dan dikatakan ayat yang ke-11, lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu.
lalu firman Tuhan mengatakan mengucap syukur, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Terjadi mujizat, hal yang ajaib. Ya, roti dan ikan itu ketika dibagi-bagi tidak habis-habisnya. Ya, terus ya berlimpah-limpah, tidak habis-habisnya itu roti dan ikan itu waktu dibagi. Wah, itu adalah sebuah keajaiban, saudara-saudara. Dari 5 roti dan 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus mengucap syukur dan dibagi-bagikan, itu tidak habis-habis. Dan mereka makan kenyang, bahkan dikatakan yang ke-12, lalu Tuhan Yesus ya mengatakan kepada murid-muridnya, ya setelah orang banyak itu makan kenyang, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya yang memberi mereka makan, tidak hanya sekedar peduli dan memberikan mereka makan untuk mengganjal perut, yang penting ada kekuatan untuk bisa pulang ke rumah. Tidak. Tapi Tuhan Yesus benar-benar peduli dan memberikan mereka makanan sampai orang banyak itu kenyang. Dan dikatakan waktu dikumpulkan pun ada sisa potongan-potongan daripada roti itu, ya sebanyak apa? Sebanyak ya 12 bakul, 12 keranjang. Wah, itu sebuah keajaiban, saudara. Ya, tidak hanya memberi mereka makan banyak, makan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan, ya, tapi juga memiliki ya sisa atau potongan-potongan, dikumpulkan 12 keranjang. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa membuat 5.000 orang laki-laki yang tercatat, bisa diperkirakan belasan ribu kenyang makannya. Dan bahkan ada sisanya 12 keranjang. Ini adalah keajaiban, kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14 dan ke-15 dikatakan orang banyak setelah melihat mujizat, mereka berkata, oh dia ini adalah nabi yang akan datang. Nabi yang dinanti-nantikan. Dan mereka mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Tetapi Tuhan Yesus menyingkir, ya dikatakan dia menyingkir pula ke gunung, ya seorang diri. Karena Tuhan Yesus datang pertama bukan untuk menjadi raja, tapi untuk menyelamatkan manusia, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Nanti kedatangan yang kedua, dia akan benar-benar menjadi raja memerintah atas dunia ini selama 1000 tahun. Ya, setelah itu akan dilanjutkan langit dan bumi yang baru, ya Yerusalem yang baru, dan kerajaan bersama dengan Tuhan Yesus kekal selamanya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari cerita Tuhan Yesus memberi makan ya 5.000 orang laki-laki di sini? Nah, kita pelajari bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui kebutuhan ya kita, Allah yang peduli, memperhatikan dan menolong kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan kuasanya dan dengan kasihnya, dia akan menolong kita pada waktunya. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Kita harus selalu datang bersandar, selalu berdoa kepada Tuhan, dan dengan sepenuhnya ya bergantung akan belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita ya dalam kesulitan, dalam kesusahan terus-menerus. Ya, tidak mungkin Tuhan ya waktu kita berdoa minta roti lalu dia berikan batu. Tidak, ya. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, dia tidak akan membiarkan kita ya hidup sampai mati kelaparan. Ya, Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Ya, firman Tuhan mengatakan burung saja Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan, dan terlebih kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, pasti akan pelihara kita. Jadi saudara-saudara, satu sisi kita harus bekerja. Ingat, kita harus bekerja. Jangan juga jadi malas. Jangan mengatakan, Tuhan kan dia mengetahui kesusahan saya, dia peduli, dia bisa menolong saya karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu saya berdiam diri, tidak bekerja, itu juga salah. Karena firman Tuhan lain mengatakan kamu harus bekerja. Jadi satu sisi kita harus bekerja, kita harus berusaha, ya. Tapi satu sisi juga kita harus berdoa, kita menyerahkan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan kita, dia selalu setia, memelihara, dan akan menolong kita pada waktunya. Jadi kita bersyukur untuk Tuhan Yesus. Tidak hanya memperhatikan keselamatan kita,
tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pun akan pelihara hidup kita. Kiranya iman kita ya semakin bertumbuh dan kita selalu bersandar kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.